Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam grup desain grafis AMB Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2020 ini. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menginstal CorelDRAW di laptop kita masing-masing. Dan untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai aplikasi CorelDRAW untuk yang pertama kali memakai atau ingin belajar. Di sini kita belajar ke basic penggunaan Corel terlebih dahulu. Karena dalam kita belajar Corel pertama yang perlu kita kuasai adalah basicnya, dan untuk ahli atau pandai dalam mengoperasikannya itu sebenarnya tergantung teman-teman giat dan semangat tidak dalam mempelajarinya. Menurut saya pribadi, bisa memakai CorelDRAW itu sangat membantu apalagi dalam perkuliahan ini. Namun, yang perlu diingat di grup desain grafis ini sebenarnya saya hanya ingin memotivasi kalian saja untuk belajar aplikasi CorelDRAW ini. Jadi, saya di sini sebenarnya hanya memberikan pengalaman yang saya tahu untuk menjadi bekal dalam membuat desain grafis memakai CorelDRAW, sehingga harapannya nanti teman-teman dapat mengeksplor ilmu teman-teman sendiri dengan bekal yang sudah saya berikan. Di sini saya tidak sendiri, saya dibantu dengan Halo, saya Mbak Google. Baik, pertama-tama kita buka aplikasinya. Untuk pertama kali membuka, kita klik Get Start ini, kemudian New Document, tulis nama dokumennya. Kemudian untuk ukuran kertasnya misalkan A4, untuk satuannya milimeter, dan ini apabila pengen potret dan ini apabila pengen landscape. Untuk numbernya satu saja, dan untuk primary color mode ini ada dua, RGB dan CMYK. Mohon maaf teman-teman, tiba-tiba videonya itu ada yang hilang. Jadi saya edit kembali. Oke, langsung saja. Untuk numbernya satu saja, dan untuk primary color mode ini ada dua, RGB dan CMYK, dan nanti saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara warna yang RGB dan CMYK. Kemudian untuk resolusi ini 300 saja, dan kita klik OK. Hanya part itu yang gak ada, jadi kita sambung lagi. Ya, pada tampilan pertama ini kita langsung buka window. Kemudian pada workspace-nya ini kita posisikan default. Karena apa? Karena akan mempengaruhi fitur-fitur yang ada di aplikasi ini lengkap atau tidak. Ya, dan kemudian kita atur dulu warna di CorelDRAW ini pada window, kemudian color palette ini. Dan untuk yang pertama kali itu biasanya tercentang yang default ini, tapi karena tadi saya akan membedakan antara yang RGB dengan CMYK, maka saya akan mencentang yang RGB dan CMYK. Nah, kemudian pada layar posisi kanan ini terdapat dua warna. Yang pertama itu adalah CMYK dan kedua itu adalah RGB. Oke, kita langsung bandingkan saja. Mohon maaf, anggap saja Mbak Google sedang nyeplok telur ya, hahaha. Ya teman-teman, di sini sudah terlihat perbedaan antara warna CMYK dengan RGB, dimana untuk yang CMYK ini sedikit lebih gelap daripada yang RGB. Kenapa dibedakan? Karena secara singkatnya, warna untuk RGB ini pada umumnya digunakan untuk display saja, atau bahasa mudahnya ketika teman-teman mau membuat desain grafis untuk diupload atau ditampilkan di sosial media, maka teman-teman pakai RGB saja. Lain halnya untuk yang CMYK, bagusnya memang diperuntukkan untuk keperluan mencetak seperti pembuatan undangan, sertifikat, sampul buku dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman pilih saja yang RGB, karena menurut saya untuk warna itu lebih dominan ke RGB saja. Dan ketika kita mau mencetak dengan warna yang RGB ini, kualitasnya juga tidak buruk juga. Maka dari itu kita atur di window, dan color palette-nya itu yang tercentang hanya yang RGB saja. Nah, jadi di sini hanya warna RGB. Ini warna RGB. Oke, kemudian saya akan menjelaskan ikon-ikon atau fitur yang dapat digunakan di aplikasi CorelDRAW. Yang pertama itu adalah ini Pick Tool. Untuk fungsinya apa Mbak Google?
untuk memilih objek, memindahkan objek, mengubah ukuran, memodifikasi dan lain-lain. Nah, itu dia. Fungsinya itu kita bisa menyeleksi, untuk menyeleksi seperti ini, dan kita bisa untuk memindahkan juga seperti ini. Untuk memperbesar juga bisa. Untuk menyeleksi semua juga bisa seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah Shape Tool. Fungsinya apa? Untuk mengubah objek, seperti melengkungkan garis, menggeser dan menghapus node, titik. Ya, benar sekali. Untuk mengedit atau memanipulasi sebuah objek. Jadi saya contohkan membuat objek bebas terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita memakai Shape Tool. Ini fungsinya itu untuk mengubah atau seperti ini. Ini namanya di sini itu ada node atau titik-titiknya. Jadi kita itu bisa ubah-ubah. Kita juga bisa menghapus sebuah titik dengan cara double klik aja seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini adalah crop tool, fungsinya untuk memotong gambar atau objek. Jadi kita contohkan memotong ini, kita klik objeknya, kemudian kita pilih crop tool, kita coba potong seperti ini, kemudian kita tekan enter. Yap. Jadi yang terhapus itu yang kita seleksi seperti ini. Nah, jadi yang kehapus ini yang di luarnya, yang di dalam ini yang kita crop nanti. Kemudian untuk zoom tool ini fungsinya apa? Fungsinya teman-teman sudah tahu, dan karena saya itu menyarankan teman-teman kalau memakai aplikasi CorelDRAW ini memakai mouse. Seperti nanti saya tampilkan gambarnya mouse itu seperti apa. Nah, jadi untuk mouse ini kita bisa manfaatkan, dan menurut saya sangat penting juga teman-teman. Jadi untuk fungsi zoom ini kita dapat memanfaatkan scroll yang ada di mouse kita. Jadi kalau kita scroll ke depan, nanti itu akan menjadi sebuah zoom in seperti ini contohnya. Nah, ini zoom in. Kemudian ketika kita menycroll ke belakang pada roll pada mouse kita, itu nanti akan menjadi zoom out. Contohnya seperti ini. Nah, ini zoom out. Oke. Kemudian di sini ada fitur pen. Untuk pen itu sendiri kita juga bisa memanfaatkan mouse kita. Jadi kita itu klik aja scroll yang ada di mouse kita seperti ini. Nah, nanti akan berubah menjadi sebuah tangan. Nah, ini fungsinya untuk memindahkan pandangan kita di objek kita seperti ini contoh. Oke, kemudian ini adalah fungsi atau ikon-ikon ketika kita ingin menggambar sebuah objek di CorelDRAW. Di sini ada 7, tapi di sini hanya terbagi menjadi 3 saja. Untuk yang pertama ini adalah freehand. Freehand itu fungsinya ya kita menggambar bebas seperti ini. Kemudian yang kedua itu 2 point line. Ini hanya menggambar sebuah garis lurus. Dan yang ketiga itu adalah sebuah garis lengkung, dimana 5 ini itu kita bisa menggambar sebuah garis lengkung, tapi saya di sini menyarankan pakai yang 3 point ini saja karena saya juga terbiasa memakai itu. Jadi saya di sini akan mendemonstrasikan memakai yang 3 point ini. Caranya mudah teman-teman. Teman-teman itu tinggal cari titik awalnya itu di mana, misalkan di sini kita klik, kemudian kita tarik dan kita tentukan ujungnya itu mau di mana, misalkan di sini, dan kita lepas dan kita itu tentukan lengkungannya mau seperti apa. Nah, setelah kita menentukan lengkungannya, kita klik. Nah, ini menjadi sebuah garis lengkung. Kemudian kita bisa menyambungkan garis ini dengan di titik-titik di titik not ini. Jadi kita ketika menggambar itu kita harus menyambungkan di not ini seperti ini contohnya. Nah, oke, dan ini adalah artistic media tool. Fungsinya apa Mbak Google? Untuk menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Oke, tapi di sini saya jarang memakainya. Fungsinya itu hampir seperti ini contohnya. Nah, kita bisa membuat brush yang kita bisa ganti-ganti seperti ini.
Oke, kemudian ini adalah rectangle, kemudian ini adalah membuat lingkaran atau elips, dan ini adalah membuat segi atau poligon, segi N atau poligon. Contohnya seperti ini. Nah, jika diperhatikan teman-teman, ketika saya membuat sebuah persegi atau lingkaran ini tidak beraturan ya. Jadi di sini ketika teman-teman pengen membuat sebuah lingkaran atau persegi itu sempurna, teman-teman itu harus memakai kombinasi dengan menekan tombol shift pada keyboard. Contohnya kita akan menggambar sebuah lingkaran, kita tekan tombol shift pada keyboard, kemudian kita buat. Nah, seperti ini. Ini untuk yang kombinasi shift. Beda lagi dengan kombinasi yang kontrol. Coba kita klik kontrol shift. Nah, ini adalah kombinasi untuk kontrol. Oke. Kemudian ini adalah text tool. Fungsinya apa, Mbak Google? Berfungsi membuat teks tulisan. Ya, jaga sekali di sini untuk menulis. Kita contohkan menulis Corel Draw. Dan di sini nanti di bagian atas ini nanti ada sebuah fungsi yang kita bisa gunakan untuk mengubah jenis font. Seperti ini. Nah, kita klik dulu fontnya. Kita coba ubah. Nah, kemudian ini untuk mengubah ukurannya. Mau seberapa? Oke. Kemudian selain kita langsung menulis seperti tadi, kita juga bisa membuat sebuah box text seperti ini. Kita klik kemudian kita drag. Nah, ini adalah sebuah box text seperti itu. Kita bisa menuliskan di sini. Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya ini apa? Ini saya kurang tahu, karena saya tidak sering memakainya. Dan ini juga saya sering tidak memakainya. Sedangkan dengan ini drop shadow, ini fungsinya apa, Mbak Google? Untuk memberi bayangan sehingga objek terlihat timbul. Tepat sekali, ini untuk membuat sebuah bayangan di objek kita. Contohnya saja kita pakai ini, kemudian kita klik, kemudian drag. Saya unduh terlebih dahulu. Kita ulangi, kita klik objeknya terlebih dahulu, kemudian kita klik ini, dan kita coba buat sebuah bayangan. Nah, ini ada bayangan hitamnya di belakang. Sekilas seperti itu fungsinya. Kemudian selain itu ada beberapa juga di sini, ada contour, blend, ini, tapi saya sering pakainya itu yang drop shadow dan contour. Contour ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk membuat sebuah bayangan di tulisan. Contohnya itu saya klik dulu terlebih dahulu tulisannya seperti ini, kemudian kita klik contour, dan di atas ini nanti ada fungsi lagi. Saya pilih yang ini, offset ini untuk yang bayangan luar. Nah, nanti kelihatan seperti ini dan warnanya kita bisa ganti di sini, misalkan merah. Nah, untuk memperkecil bayangannya kita pakai yang ini. Ya, itu untuk membuat sebuah bayangan di tulisan. Oke, selanjutnya ini adalah transparan tool, dimana fungsinya apa, Mbak Google? Untuk membuat objek menjadi transparan. Ya, tepat sekali, untuk membuat sebuah objek kita itu menjadi transparan. Contohnya saja kita klik sebuah objek ini, kemudian kita pakai transparan tool. Nah, ini kita bisa ubah transparannya mau berapa persen. Nah, seperti itu. Contoh lain penggunaan transparan ini juga bisa digunakan seperti ini. Kita klik kemudian drag. Nah, sebentar, saya lupa mengeklik objeknya. Kemudian kita klik ini, kemudian kita drag. Nah, ini akan hilang sebagian saja. Jadi kita bisa atur-atur. Nah, di sini ada beberapa menu juga, teman-teman bisa gunakan atau seperti itu. Oke. Kemudian apa? Kemudian ini untuk color eyedropper tool. Ini fungsinya apa, Mbak Google? Untuk memilih warna dan menerapkannya. Ya, jadi ini untuk menyeleksi sebuah warna. Ini kita bisa seleksi, kemudian kita langsung bisa praktekkan. Contohnya ini, nah seperti ini. Tapi saya tidak sering memakainya karena saya sering memakai yang ini, teman-teman. Sama fungsinya, jadi kita bisa menyeleksi sebuah warna,
tapi nanti ketika kita seleksi warna itu muncul di bawah seperti ini. Nah, bawah di sini. Jadi kita bisa pakai ini seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang ini dan ini saya kurang menggunakannya juga. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya mungkin ini saya akan menjelaskan ini juga. Di sini ada fungsi dua ini. Ini yang pertama untuk mirror, kemudian untuk yang mirror juga. Ini untuk mirror vertikal dan ini untuk mirror horizontal. Kita coba klik. Nah, seperti ini kegunaannya untuk yang mirror ini. Kemudian ini ada derajat, dimana ini untuk fungsinya untuk memutar. Misalkan saya ketik 60, kemudian kita klik enter, nanti ini objeknya memutar. Tapi saya itu jarang memakai itu karena kalau saya memutar sebuah objek itu caranya seperti ini. Kita klik objeknya, kemudian klik satu kali lagi. Ya, nanti di ini sudah berbeda ikonnya, seperti garis tanda panah seperti ini. Jadi kita klik garis tanda panahnya, kemudian kita putar aja. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan gradasi warna juga sekalian, teman-teman. Oke, di sini warnanya, kemudian kita misal ingin gradasi warna yang ini. Jadi kita klik dan di bawah ini untuk yang garis, kemudian ini untuk yang luasnya. Jadi kita akan menggradasi luasnya saja. Kita double klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Untuk menggradasi sebuah warna itu pakai ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa atur mau gimana, dan kita bisa atur juga warnanya ini kita ubah. Misalkan merah. Ya. Dan kita klik OK. Sebentar, nah kita klik OK. Enggak jadi. Coba kita lakukan satu kali lagi. Ini kita klik. Kita ubah warnanya menjadi merah. Nggak bisa ya. Oh, ini saya lupa mengganti ininya, dan kita klik OK. Nah, seperti ini untuk gradasi warnanya. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, terus untuk mempertebal garisnya ini bagaimana? Jadi kita klik objeknya, dan di sini nanti ada sebuah ukuran, jadi kita bisa atur ketebalannya itu mau berapa, misalkan 4. Nah, ini kemudian ketika ingin mengganti sebuah garis, warna garis maksudnya, itu bagaimana? Kita tinggal klik kiri atau kanan ya, coba saya lupa. Kita klik ini. Oke, untuk klik kiri nanti mewarnai sebuah luasnya, sedangkan untuk klik kanan itu mewarnai sebuah garisnya. Nah, seperti itu. Oke, sebenarnya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai basic penggunaan aplikasi CorelDRAW pada pertemuan kedua ini, dan saya akan sedikit mempraktekkan atau mendemonstrasikan secara langsung bagaimana ketika saya menggambar atau membuat sebuah objek. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, tapi saya di sini percepat saja agar tidak terlalu lama. Yap, seperti ini, dan kita coba warnai. Yap, ini kenapa teman-teman? Karena ketika saya menggambar sebuah pintunya ini yang warna apa ini namanya, biru tua, biru muda. Saya anggap biru muda aja. Ini ada berada di paling atas, jadi kita harus order ke bawah terlebih dahulu. Caranya dengan kita klik yang warna biru ini, kemudian sebentar, nah ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita order, dan kita pilih yang to back of page ini. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Kemudian ini juga sama, kita order ke belakang,
Kita coba warnai gentengnya pakai warna merah. Kenapa nggak bisa? Jadi teman-teman, ketika saya menggambar tadi itu ada yang terputus. Saya buktikan ya. Jadi kalau misalkan terputus ini, coba kita pindah yang terputus mana. Nah, ini terputus dengan garis yang ini. Kita unduh. Untuk mengunduh itu kita bisa pakai yang ini. Jadi kita harus menggabungkannya teman-teman. Kita pilih salah satu objeknya. Dan yang perlu diperhatikan teman, di bagian atas ini nanti akan berubah. Kita pilih salah satu objek terlebih dahulu, kemudian dengan menekan tombol shift pada keyboard, kita itu menyeleksi juga dengan garis yang mana yang akan digabungkan. Jadi misalkan ini, klik. Nah, nanti di atas ini akan berubah tampilannya. Jadi untuk menggabungkannya itu pakai well, kemudian yang ini teman-teman bisa explore sendiri-sendiri, tapi saya pada pertemuan kedua ini saya mencontohkan yang well saja. Kita klik well. Nah, coba kita warnai lain. Nah, kenapa belum bisa? Karena apa? Karena luas ini masih ada yang bolong teman-teman. Jadi kita itu harus pakai shape tool ini untuk membenarkannya. Jadi kita harus benahi terlebih dahulu. Jadi kita ginikan, kemudian kita sambungkan. Nah, satunya lagi di sini. Kita coba pindah. Yap, nah ini sudah berwarna. Oke, ini kita warnai. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kurang tebal. Nah, kemudian saya itu akan mencontohkan juga bagaimana cara save project kita dan ekspor untuk gambar kita yang kita gambar ini menjadi sebuah JPG atau PNG, bahkan juga itu sebuah PDF. Oke. Jadi pertama-tama untuk save file kita itu kita bisa pakai kombinasi Ctrl S atau seperti ini, kita klik file, kemudian save as. Kemudian kita pilih mau simpan di mana. Ya, contohnya di sini. Kemudian kita klik save. Oke, ini sudah tersave. Dan bagaimana ketika ingin mengekspor sebuah gambar kita ini yang kita gambar tadi menjadi sebuah PNG atau JPG atau bahkan PDF. Jadi kita pilih yang ini, export, atau dengan kombinasi Ctrl E kita export, kemudian kita pilih lokasinya mau di mana, contohnya di sini. Nah, ini kita pilih formatnya itu mau apa, ini bisa PDF, ini bisa JPG, dan ini bisa PNG. Coba kita JPG terlebih dahulu. Ini kita tulis JPG. Kita klik and export. Ya, selanjutnya nanti muncul seperti ini. Ini untuk yang JPG, jadi kita bisa high res ini agar menjadi lebih baik. Kemudian untuk colornya JPG RGB saja. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya saya juga akan ekspor sebuah PNG, karena di sini nanti saya akan membandingkan apa perbedaan antara format yang JPG dengan yang PNG. Kita ekspor kembali. Kita di sini pilih formatnya yang PNG. Kita tulis ini PNG. Kemudian kita ekspor. Nanti muncul menu, ini berbeda dengan yang JPG tadi. Ini kita pilih color, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk membandingkannya saya akan pindah ke satu pack lagi. Jadi kita bisa buat pack di sini dengan ini. Kita klik. Nah, ini adalah pack 1 dan ini adalah pack 2. Jadi di pack ini teman-teman bisa tulis juga. Misalkan ini kita klik kanan, kemudian rename. Misalkan ini pertemuan 1. Dan ini pertemuan 2. Oke, kemudian bagaimana cara kita memasukkan gambar ke Corel Draw? Teman-teman bisa pakai yang ini, import, atau kombinasi Ctrl I, dan kita cari gambar kita tadi. Ya, di sini. Saya contohkan mau memasukkan yang JPG terlebih dahulu.
kita import, kemudian kita klik. Nah, kemudian ada cara lain untuk memasukkan sebuah objek ke dalam CorelDRAW. Caranya kita drag langsung ke CorelDRAW nya dari folder sini. Nah, ini yang PNG ini kita drag ke CorelDRAW seperti ini. Nah, ini karena ini di pack 1, kita pindah terlebih dahulu ke pack 2, ke paste. Nah, ini. Kemudian karena saya akan membandingkan, saya akan membuat sebuah background terlebih dahulu. Ini kita buat seperti ini. Kita order ke paling bawah. Nah, kemudian kita tulis ini untuk yang bentar karena saya kelihatan ini JPG, dan untuk tulisan ini juga bisa diwarnai teman-teman. Kita tinggal klik aja seperti ini nanti warnanya putih. Kemudian ini untuk yang PNG. Oke. Sebenarnya di sini nggak usah dijelaskan karena sudah terlihat teman-teman. Karena untuk PNG ini tidak ada background putihnya, sedangkan untuk yang JPG ini ada background putihnya, seperti itu. Saya akan hanya mengenalkan saja yang tentang JPG dan PNG. Oke, sebenarnya itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga teman-teman dapat memahami sedikit tentang aplikasi CorelDRAW, dan selanjutnya saya akan lebih mendetail bagaimana cara menggambar di aplikasi CorelDRAW. Kita save dan kita penutup, tapi penutup ini akan dibawakan oleh Mbak Google. Silahkan Mbak Google. Kenapa harus saya? Kamu kan bisa sendiri. Ya udah deh, karena aku cantik. Buat teman-teman jangan takut mencoba belajar sendiri ya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.